kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah kita sekalipun tidak pernah terlepas dari aktivitas merokok. Bahkan di lingkungan kita sehari-hari banyak kita jumpai aktivitas merokok. Entah di umur berapa kita mulai mencoba untuk merokok. Setiap hari kita pasti mempunyai cerita masing-masing. Entah di umur 4 tahun, 8 tahun, 13 tahun. Entah yang awalnya hanya ingin mencoba-coba sendiri, diajarin teman, dan bahkan ada juga yang takut pergaulannya dianggap gak keren, dan sebagainya. Jadi yang pasti, ada saja cerita di mana awal kita mencoba untuk merokok. Apa yang kita rasakan ketika awal kita mencoba untuk merokok justru terasa hambar, pahit, dan bikin batu, dan bahkan tidak ada rasa nikmatnya dari rokok tersebut. Tetapi dari awal kita mencoba untuk merokok, tanpa kita sadari dan rasakan, kita sudah mulai ketagihan dan ingin terus mencoba lagi. Padahal kita sudah tahu rasa pahit dan tidak nyamannya dari rokok tersebut. Aneh bukan? Ya, itu efek dari bahan nikotin yang terdapat di dalam rokok. Tidak terlepas dari awal bisa mencoba untuk merokok sehingga menjadi kebiasaan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sehari saja tidak merokok, merasa lemas dan tidak bergairah untuk melakukan aktivitas apapun. Hal ini sudah menunjukkan sebagai perokok aktif. Sampai setiap apapun yang dilakukan harus tetap ditemani oleh teman dekatnya, yaitu batang demi batang rokok. Kalian masih ingat ketika kita menghisap rokok terasa pahit, namun masih saja kita lakukan secara berulang-ulang sehingga merasa ketagihan. Nah, dari situlah kita akan mencoba teori untuk berhenti merokok lepas dari ketergantungan kita dengan hisapan demi hisapan. Ya, mungkin sebagian dari kita merasa lebih nikmat seperti kawan kecil yang selalu menemani. Namun di balik itu, tanpa kita sadari, kawan kecil kita itu hanya bersifat sementara. Ketika dia dekat dengan mulut kita, seperti api kecil yang sangat panas, sirna semua kenikmatan yang katanya kawan kecil kita itu. Itu masih sebagian kecil dari keuntungan dan kerugian merokok. Dari segi kenikmatan, belum lagi dari kesehatan, biaya, dan dampak lingkungan. Tetapi di balik keuntungan dan kerugian merokok, sebenarnya di dalam hati yang paling dalam, kita ingin terlepas dari ketergantungan ini. Di balik nikmatnya merokok itu, terkadang juga terlintas di pikiran kita bagaimana cara berhenti merokok atau terlepas dari rasa ketagihan yang ditimbulkan oleh isapan demi isapan yang awalnya iseng sekedar coba-coba. Bagaimana perilaku iseng kita dahulu sehingga menjadi kebiasaan? Memang tidak mudah untuk benar-benar bisa berhenti merokok. Sebenarnya yang terpenting adalah adanya niat, maka kita tinggal aksi. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengikuti. Teruslah berjaga hingga kelusuan itu lesu menemanimu. Lepas dari ketergantungan merokok. Yang terpenting adanya niat dahulu. Berikutnya kalian tinggal menentukan kesehatan masa tua kalian. Untuk kalian yang belum ketergantungan merokok, bersyukurlah dan jangan pernah mencoba menjadi perokok. Merokok itu gak keren.